Perkenalkan, Kangci manusia setengah siluman hasil dari perkawinan silang antara seorang wanita PSK dan siluman abadi penjaga hutan terlarang. Yang berakhir kedua orang tuanya diburu sekelompok prajurit kerajaan. Dan Kangci sendiri ditemukan oleh seorang dermawan di sebuah sungai saat masih bayi. Dan diasuh oleh seorang pelayan penginapan. Dan sekarang Kangci tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Hidup Kangci bak seperti Naruto yang selalu membuat ulah dan dikucilkan di desanya. Masalah pertama yang ditimbulkan oleh Kangci saat ini adalah membuat keributan dengan sekelompok bandit di sebuah penginapan milik ayah angkatnya, yang membuat keadaan di sana kacau balau yang berakhir dirinya dihukum. Sedangkan di sisi lain, seorang gadis cantik yang mengaku sebagai pendekar pedang yang diketahui bernama Yewol dan ditemani ajudannya yang bernama Gon, sedang menanyakan tentang jodohnya sama seorang peramal. Yang berakhir Yewol kena omel karena si nenek peramal itu mengira kalau Yewol seorang pria, yang membuatnya frustasi akibat nasib jodohnya yang tak kunjung tiba. Di tengah kefrustasian itu, tiba-tiba seorang bisu datang, yang Yewol tebak seorang peramal. Lagi-lagi ia meminta diramalkan tentang jodohnya. Awalnya biksu itu memuji tentang kebaikan hati Yewol. Pembicaraan menjadi serius ketika biksu itu mengatakan kalau Yewol harus menghindari takdirnya, yaitu pada saat bulan sabit ia akan bertemu dengan jodohnya, tapi Yewol harus menghindari itu, yang membuatnya bingung. Kembali ke Kangci, ia dipaksa meninggalkan penginapan oleh istri ayah angkatnya yang selama ini tidak pernah menyukainya. Terlebih lagi ia biang keributan dan menyukai adik angkatnya sendiri. Itu cukup jadi alasan mengusir Kangci. Kangci diseret ke sebuah hutan sempat melawan sebelum akhirnya oleng oleh serbuk pembius yang ditaburkan pengawal ibu angkatnya. Tapi tak lama Yewol menolong Kangci dengan membawanya kabur. Dan di tengah pelarian mereka hampir saja Yewol kena tebas. Untung Kangci melindunginya sambil berkata, "Aku akan selalu melindungimu," katanya. Yang dikira itu Chungjo adik angkatnya. Dan memeluk Yewol yang masih dikira Chungjo. Tepat saat itu mereka berada di bawah sinar bulan sabit, persis yang dibicarakan biksu tadi. Di sebuah gubuk tempat Kangci pingsan lagi enak-enak nyolek pipi Kangci, Yewol dikagetkan dengan ngorok Kangci yang ia pikir tadi tewas. Dan setelah sadar ia kembali membuat ulah sama penolongnya itu, yang berakhir kalah dan dibawa ke penginapan sambil tangannya diikat. Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan pelayan penginapan sambil memberitahukan kalau penginapan dalam bahaya. Kangci memohon untuk membebaskan dirinya. Melihat itu Yewol merasa kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Tepat sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Kangci datang dan mengancam. Yang menurut Yewol yang lagi ngintip di atas genteng, dia adalah seorang pejabat kerajaan yang bernama Jogwanwon. Dan paginya Yewol dengan sengaja membuat gara-gara terhadap Kangci dengan menakut-nakutinya dengan perkataan tarantula. Tapi bohong, itu Yewol sengaja untuk membuktikan kalau Kangci orang yang ia kenal apa bukan. Dan setelah melihat Kangci ketakutan, ia yakin sekarang kalau Kangci kenalannya. Sedangkan Kangci terlihat heran dengan Yewol yang ia anggap sebagai seorang pria. Pada suatu ketika Yewol diperlihatkan kebaikan Kangci sama penduduk setempat yang membuatnya tersenyum. Tak lama di sana ia juga melihat seorang biksu yang meramalkan dirinya beberapa waktu yang lalu. Lantas ia menanyakan tentang ramalannya itu. Dan dijelaskanlah bila Yewol tidak menghindari takdir itu, salah satu di antaranya bakal tewas. Yang membuatnya frustasi sambil membayangkan pertemuannya dengan Kangci di bawah sinar bulan sabit, di sela-sela latihannya. Tak lama Kangci muncul sambil memuji kemampuan berpedang Yewol. Ia kesana hanya untuk menanyakan fobia dirinya yang diketahui Yewol. Dan tepat pada saat itu sebuah shuriken hampir mengenai Yewol. Untungnya Kangci sigap menolongnya. Dan terjadilah perang antara Yewol dan Kangci versus para ninja. Dan lagi-lagi Yewol kembali diselamatkan Kangci ketika itu Yewol lengah dan pedang mengarah ke arahnya. Dan tepat pada saat itu Kangci menahan pedang itu dengan tangannya sendiri. Dan terungkap ternyata Kangci juga pernah menyelamatkan Yewol saat masih kecil. Itu kenapa Yewol tahu fobia Kangci. Dan setelahnya Kangci kena omel Yewol yang sudah gegabah membahayakan nyawanya sendiri dengan sedikit manyun. Dan setelah kejadian itu mereka kembali seperti semula, setiap ketemu selalu ribut. Dan hal yang ditakutkan Kangci terjadi ketika ayah angkatnya dibunuh oleh anak buah pejabat Jo di depan matanya sendiri yang membuatnya kalap. Dengan dibarengi angin berhembus kencang dan mata Kangci seperti hewan buas yang siap menerkam. Sebelum melumat mangsanya, Kangci dihentikan oleh seorang biksu yang meramal Yewol. Dan bersamaan dengan berhentinya angin kencang itu, Kangci dan biksu itu menghilang.
itu juga tidak luput dari pandangan Yewol yang ngintip di atas genteng dengan ajudannya. Dan paginya tersiar kabar tentang Kang Ci yang membunuh ayah angkatnya dan jadi buronan. Perbuatan siapa lagi kalau bukan pejabat Jo? Mendengar itu, Yewol terlihat khawatir dan mencari Kang Ci. Melihat kekhawatiran tuannya, Gon mempertanyakan itu. Akhirnya dijelaskanlah oleh Yewol kalau Kang Ci adalah penyelamatnya. Itu cukup buat Gon mengerti. Dan Yewol mencari Kang Ci di sebuah hutan sambil diikuti sekelompok bandit yang juga mencari orang yang sama, lebih tepatnya imbalannya yang mereka inginkan. Di saat bersamaan, Yewol kepergok polisi kerajaan dan mengejarnya untuk Kang Ci menyelamatkannya secara diam-diam. Dan terjadi pandang-pandangan di keduanya. Masih di posisi yang sama, ia banyak bertanya terhadap Kang Ci dan Kang Ci menjawab dengan memuji kecantikan Yewol. Yang ia tahu kalau Yewol adalah seorang pria. Dan keakraban mereka dirusak Gon yang menghajar Kang Ci. Setelah itu Kang Ci berniat pergi ke penginapan tapi dicegah oleh Yewol. Tapi itu percuma, Kang Ci keras kepala. Sesampainya di sana, ia melihat penginapan yang sudah berantakan. Dan ia juga mencoba menyelamatkan Chung Jo yang sedang dikurung, tapi Chung Jo menyuruhnya untuk menyelamatkan kakaknya terlebih dahulu yang sudah babak belur disiksa prajurit kerajaan. Yang juga sedang dikurung dengan para pelayan penginapan lainnya. Dalam aksi penyelamatan saudaranya itu, Kang Ci kepergok para prajurit pejabat Jo dan sempat bertarung juga sebelum ia kabur. Untungnya Yewol datang dan sekarang untuk meloloskan saudaranya itu, Yewol dan Kang Ci menjadi umpan. Dan mereka dikejar oleh prajurit itu sampai ke hutan. Sayangnya Kang Ci terkepung dan dengan sengaja salah satu prajurit mengincar gelang yang dikenakan Kang Ci. Yang seketika Kang Ci menjadi lemah dan para prajurit itu menyayat-nyayat tubuh Kang Ci dengan pedangnya. Tapi tak lama suasana di hutan tersebut berubah, angin kencang dan gerhana tiba-tiba datang. Dan terlihat juga kumpulan cahaya biru yang mendekati Kang Ci. Luka Kang Ci sembuh dengan cepat dan dengan tampilan berbeda. Dan perkenalkan, siluman Kang Ci ada di depan kalian. Yang berakhir para prajurit itu tak bersisa dan pembantaian itu disaksikan Yewol dengan kaget dan ketakutan. Apa yang dilihat Yewol barusan diceritakan sama ayahnya dan terungkap yang membunuh ayahnya Kang Ci adalah ayahnya Yewol. Mendengar itu, Gon meminta perintah ayahnya Yewol untuk menghabisi Kang Ci. Tapi Yewol menolak. Akhirnya seorang laksamana yang juga di sana menawarkan solusi terbaik. Karena ia menghargai kalau Kang Ci anak angkatnya Pak Musol yang seorang dermawan bagi angkatan laut yang ia pimpin. Sedangkan Kang Ci sekarang tahu kebenaran tentang asal-usul dirinya. Termasuk orang tuanya dari seorang biksu, tapi Kang Ci tak percaya. Dan biksu juga menyarankan untuk kembali ke gua hutan terlarang tempat ayahnya tinggal. Kang Ci masih tidak percaya dengan kenyataan itu yang membuatnya kembali menjadi siluman. Dan perbincangan mereka didengar oleh Yewol dengan sedih. Akibat takdir yang dimilikinya, Kang Ci masih manyun dan tak mau makan sampai 4 hari katanya. Sampai akhirnya Kang Ci ditabok Yewol yang ngintilinya dari belakang, yang membuat seketika keduanya ribut-ribut kembali. Dan terlihat Yewol tidaklah takut dengan tampilan Kang Ci yang saat ini. Untuk bisa mengendalikan mode silumannya, Kang Ci dikurung di gua oleh biksu dan Yewol terlihat panik ketika mendengar jeritan-jeritan Kang Ci dari dalam. Yang membuat dirinya tak tahan untuk menghampiri Kang Ci tapi dicegah oleh biksu. Dan tak lama jeritan Kang Ci berubah yang membuat Pak Biksu panik, menyuruh Yewol meninggalkan hutan terlarang. Yang menurutnya kalau Kang Ci kalah dalam pertarungan dengan silumannya. Dan benar saja Pak Biksu hampir saja mau dicekik Kang Ci. Kang Ci yang tidak terkendali pergi ke rumah Yewol dan bertarung dengan Gon sebelum akhirnya Pak Biksu melemparkan gelangnya dan Kang Ci kembali berubah menjadi manusia. Biksu itu juga memperingatkan Kang Ci kalau sampai gelangnya terlepas kembali, ia tidak bisa lagi kembali menjadi manusia. Dan Kang Ci diserahkan kepada prajurit Jo atas perintah seorang laksamana. Kang Ci dijatuhkan hukuman mati atas tuduhan palsu yang diarahkan kepadanya. Kang Ci siap menerima itu asal kepala pejabat Jo jadi miliknya katanya. Melihat pembangkangan itu, Kang Ci hampir saja dieksekusi sebelum akhirnya seorang laksamana datang menghentikan itu. Laksamana itu membela dengan berkata bagaimana bisa orang yang membunuh pengkhianat dihukum. Sekedar info kalau ayah angkatnya Kang Ci dipitnah pengkhianat dan dieksekusi atas perintah pejabat Jo. Laksamana itu terus menyudutkan pejabat Jo dengan argumennya. Ia terpaksa berkata seperti itu supaya Kang Ci bisa bebas. Dan Kang Ci sendiri marah atas pernyataan laksamana itu. Dan ia juga menyuruh Kang Ci untuk menemuinya di markas angkatan laut yang ia pimpin. Tapi ia tidak menjawabnya. Setelah itu ia kembali menemui pejabat Jo di penginapan ayah angkatnya.
Kang Ce mengancamnya sambil menancapkan sebuah bambu di ruangan tersebut. Dan ternyata bambu yang ia tancapkan sampai ke ruangan bawah tanah yang tersimpan banyak peti. Yang saya gak tahu itu isinya apa.